evaluasi, dan penilaian risiko ergonomi. Outline 1. Konsep penilaian risiko ergonomi. 2. Metode observasi, sederhana. 3. Metode kuantitatif penilaian postur kerja. 4. Metode spesifik, penilaian risiko ergonomi. 5. Langkah-langkah penilaian risiko ergonomi. Tujuan 1. Menjelaskan konsep dasar penilaian risiko ergonomi dan manfaatnya. 2. Menggunakan checklist sederhana untuk identifikasi awal risiko ergonomi. 3. Menerapkan metode RULA, REBA, dan OWASP sesuai jenis pekerjaan. 4. Menggunakan metode spesifik notch lifting, QEC, strain index untuk kasus tertentu. 5. Melakukan tahapan penilaian risiko ergonomi secara sistematis. Ergonomi dan Resiko, Australian atau NZ Standard 4360, tahun 1999. Risk, the chance of something happening that will have or impact upon objectives. ISO 31000 tahun 2009. Resiko, ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa, baik itu peristiwa yang menguntungkan ataupun merugikan. Definisi penilaian risiko ergonomi. Penilaian risiko ergonomi, proses identifikasi, analisis, dan evaluasi faktor pekerjaan yang berpotensi menimbulkan gangguan muskuloskeletal, digunakan untuk menilai apakah suatu pekerjaan memiliki risiko rendah, sedang, atau tinggi bagi pekerja. Tujuan penilaian risiko: mencegah MSDS melalui identifikasi dini faktor risiko, menentukan prioritas intervensi ergonomi di tempat kerja menjadi dasar rekomendasi, desain ulang pekerjaan, peralatan, atau lingkungan kerja. Peran penilaian risiko dalam K3, bagian dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3, memberikan data objektif untuk evaluasi kondisi kerja, membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Metode observasi sederhana. Checklist ergonomi. Alat sederhana untuk menilai risiko ergonomi, berisi daftar pertanyaan, postur kerja, beban, durasi, frekuensi, mudah digunakan oleh supervisor atau petugas K3 tanpa alat khusus. Identifikasi cepat postur berisiko, fokus pada posisi tubuh yang tidak netral, membungkuk, menunduk, memutar badan, mengangkat tangan di atas bahu, menandai pekerjaan yang perlu intervensi lebih lanjut. Dokumentasi dengan foto atau video. Foto dan video digunakan untuk merekam postur kerja nyata. Memudahkan analisis setelah observasi, bisa dijadikan bukti objektif untuk diskusi perbaikan dengan manajemen. Metode kuantitatif penilaian postur kerja. RULA Rapid Upper Limb Assessment, tool yang berbentuk survei untuk mengidentifikasi pekerjaan yang menyebabkan risiko dari cumulative trauma disorder. CTD, screening tool yang mendetail untuk menguji risiko cedera, postur, gaya, penggunaan otot, pergerakan pekerja, tidak memberikan rekomendasi khusus untuk modifikasi pekerjaan, tetapi dirancang untuk menjadi survei yang cepat dan mudah, sehingga memudahkan untuk mengetahui apakah diperlukan analisis yang lebih detail. Group A, upper arm, lower arm, wrist. Group B, trunk, neck, leg.
Grup A, upper arm, lower arm, wrist. Grup B, neck, trunk. How software talks. Reba Rapid Entire Body Assessment dikembangkan oleh Suhiknet dan Lynn McAtemney. Menilai postur tubuh pekerja, tenaga yang digunakan, tipe dari pergerakan pekerja, memperhitungkan beban yang ditangani dalam suatu sistem kerja, coupling, dan aktivitas yang dilakukan relatif mudah digunakan karena untuk mengetahui nilai suatu anggota tubuh tidak diperlukan besar sudut yang spesifik, hanya berupa range sudut. Pada akhirnya, nilai akhir dari Reba memberikan indikasi level resiko dari suatu pekerjaan dan tindakan yang harus dilakukan atau diambil. Tahapan Reba. Kumpulkan data mengenai postur pekerja tiap kegiatan menggunakan video atau foto. Tentukan sudut pada postur tubuh saat bekerja pada bagian tubuh seperti badan trunk, leher neck, kaki leg, lengan bagian atas upper arm, lengan bagian bawah lower arm, pergelangan tangan hand wrist, tentukan berat beban, pegangan kopling dan aktivitas kerja, tentukan nilai Reba untuk postur yang relevan. Hitung skor akhir dari kegiatan tersebut. Badan trunk dan leher. Kaki, lengan atas, lengan bawah. Pergelangan tangan hand wrist, penilaian skor Reba. Tabel penilaian. Tabel keputusan. OWAS OVACO Working Posture Analysis System dikembangkan untuk industri berat, mengklasifikasi postur tubuh dalam kategori risiko, memberi rekomendasi perubahan kerja untuk mengurangi postur berbahaya. Metode spesifik penilaian risiko ergonomi. NIOSH Lifting Equation digunakan untuk menganalisis aktivitas angkat manual, menghitung recommended weight limit (RWL), beban aman maksimal, membantu menentukan kapan perlu alat bantu angkat. Persentase per segmen tubuh terhadap beban kerja fisik NIOSH. 1. Apabila FC kurang dari AL aman. 2. Apabila AL kurang dari FC kurang dari MPL perlu hati-hati. 3. Apabila FC lebih dari MPL berbahaya. QEC Quick Exposure Check menilai paparan pekerjaan berulang terhadap tubuh. Fokus pada punggung, bahu,
lengan, pergelangan, dan leher, memberikan level risiko dan rekomendasi perbaikan. Penilaian QEC. Langkah-langkah penilaian risiko ergonomi. Identifikasi aktivitas kerja. Amati jenis tugas dan postur, observasi dan pengukuran, catat postur, beban, durasi, frekuensi, scoring dengan metode RULA, REBA, NIOSH, dan lain-lain. Interpretasi hasil, klasifikasi risiko, rendah, sedang, tinggi.